Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat SMP, kenalin aku Niputu Kwinita Wiliani, biasa dipanggil Kwinita. Yang hari ini bakal nemenin kalian nih di Dialog Sobat SMP. Wah, ternyata ramai banget ya Gustu Skill kita kali ini di SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Gimana nih Sobat SMP, masih pada semangat gak nih? Masih dong, masih pagi soalnya. Kira-kira udah pada sarapan belum? Sudah. Nah buat Sobat SMP, dimanapun kalian berada, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan nih konten-konten edukatif lainnya. Nah Sobat SMP, hari ini aku mau ajak kalian diskusi nih tentang transformasi pembelajaran digital di era teknologi yang canggih ini. Yang nantinya bakal ada someone spesial loh. Kira-kira nih ya Sobat SMP penasaran gak ya siapa sih someone spesial itu? Nah sebelum itu aku mau ajak Sobat SMP untuk tanya-tanya nih. Kira-kira menurut kalian nih para Gen Z, metode pembelajaran apa sih yang paling cocok sama generasi kita? Kira-kira Sobat SMP ada yang mau menyampaikan pendapatnya nggak nih? Waduh, ternyata banyak banget ya yang mau menyampaikan pendapatnya. Aku jadi bingung nih mau pilih siapa. Boleh deh, ada yang di sebelah sana. Halo Sobat SMP, perkenalkan nama saya Gracia dari kelas 76. Jadi, menurut saya, Gen Z lebih menyukai pembelajaran berbasis kelompok. Di mana hal ini tentu berkaitan dengan teknologi masa kini. Contohnya saat kita melakukan presentasi bersama teman sekelompok kita, di mana kita menggunakan aplikasi Canva atau PowerPoint sebagai media presentasi. Sekian menurut saya, terima kasih. Wah, keren banget ya teman-teman semuanya. Ternyata menurut Gracia nih, presentasi adalah metode pembelajaran yang paling cocok nih buat Gen Z. Nah, karena Gracia sudah bisa menyampaikan pendapatnya dan sudah berani maju ke depan, Gracia berhak nih untuk dapat mini gift dari kita. Boleh ya diambil Gracias, terima kasih banyak ya Gracias. Nah kira-kira Sobat SMP ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi nggak nih setelah pendapatnya Gracias tadi? Boleh dong sharing-sharing pendapatnya di sini. Ternyata banyak banget ya yang menyampaikan pendapatnya, aku juga bingung nih mau pilih yang mana. Boleh deh adik yang di sini karena tadi yang udah di sana kita gantian nih ke sini. Halo Sobat SMP, perkenalkan nama saya Evi dari kelas 74. Jadi menurut saya sekarang itu Gen Z itu lebih suka belajar sambil bermain game. Jadi mungkin seperti mengerjakan soal menggunakan aplikasi Quizizz atau Kahoot. Karena kita tuh tidak seperti mengerjakan soal yang susah, melainkan seperti menyelesaikan misi dalam suatu game, Kak. Wah ternyata sekarang belajar udah nggak pusing-pusing lagi ya. Ternyata sekarang belajar udah bisa kayak main game. Keren banget, kita kasih tepuk tangan dong untuk teman kita. Ternyata nih pendapatnya Evi nggak kalah kerennya nih sama pendapatnya Gracias. Kalau tadi Gracias presentasi, Evi sekarang belajarnya kayak main game. Berarti udah nggak ada nih kata-kata, aduh aku pusing pala Barbie belajarnya. Bener nggak nih Sobat SMP? Benar, oke deh. Karena Evi sudah bisa nih menyampaikan pendapatnya sama seperti Gracias dan maju ke depan, Evi juga bisa nih dapat hadiah yang sama seperti Gracias. Bisa diambil ya Evi. Terima kasih banyak Evi. Wah emang ya Gen Z ini punya caranya tersendiri nih. Nah oh iya Sobat SMP, hari ini aku mau undang orang-orang yang keren-keren banget untuk sharing di Bincang Asik kita kali ini. Kita panggilkan Pak Imran, Direktur Sekolah Menengah Pertama, dan Pak Dede, Guru SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Halo, selamat pagi Pak Imran, selamat pagi Pak Dede. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Queen sehat? Sehat, semoga selalu sehat ya Pak. Nah Sobat SMP, buat kalian yang belum tahu nih ya, ini juga pertemuan pertama kita ya Pak. Benar. Di Dialog Sobat SMP. Waduh, pengalaman yang sangat luar biasa banget nih Pak. Saya bisa bincang asik dengan Pak Imran dan juga Pak Dede. Kita kasih tepuk tangannya dong teman-teman semuanya. Benar banget Queen, saya dari kemarin udah pengen nyampe sini sebenarnya. Makanya dari pagi bangun dan siap-siap untuk bertemu kalian semua di sini. Aduh, bisa aja nih emang Pak Imran. Ternyata Pak Imran udah semangat banget nih Sobat SMP semuanya untuk bertemu dan ngobrol asik bareng kita. Luar biasa nih semangatnya Pak Imran. Kasih tepuk tangannya dong buat Pak Imran. Tapi Queen, bener loh. Sekarang anak SMP tuh makin kesini, makin menarik. Kemampuannya untuk berinteraksi, kemampuannya untuk bagaimana belajar secara
kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi digital. Ini yang membuat saya mau hadir di sini. Waduh. Betul banget nih Pak. Saya sebagai guru juga merasakan dampak dari teknologi yang kian berkembang. Jadi kalau di bidang pendidikan mungkin kita akan bahas mengenai perangkat TIK ya Pak ya. Jadi saya sebagai guru di sini tidak hanya harus atau wajib menggunakan perangkat TIK, tapi harus berdampingan atau menjadi bagian dari digitalisasi tersebut. Nah, untuk sekedar sharing pengalaman nih Pak ya, saya sebagai murid, saya merasa belajar dengan media TIK ini pertama pastinya nih ya, pembelajaran menjadi lebih praktis dan lebih menarik. Jadi teknologi itu bukan hanya sebagai media hiburan, namun bisa juga sebagai media belajar. Jadi nggak ada nih lagi orang yang bakal ngomong, dasar anak-anak sekarang main HP aja terus kerjaannya. Karena sekarang kan belajar juga bisa digunakan dengan handphone ya Pak, bener nggak Pak? Benar dong. Nah, perangkat TIK itu kan sebagai alat bantu ya, untuk betul. kita berinteraksi, berkolaborasi. Gimana nih, Queen dan Pak Guru? Apakah terjadi nggak ketika pelajaran TIK ada interaksi, ada proses kebersamaan? Iya, terjadi banget sih Pak. Kebetulan di SMP Negeri 5 Kota Selatan hampir semua mata pelajaran nih Pak kita menggunakan media TIK. Aplikasi seperti Canva, Quizizz, dan kita juga punya lab komputer nih Pak. Di mana ketika pembelajaran TIK kita bisa pergi dan praktek langsung nih Pak di lab TIK. Nah, mungkin sobat-sobat SMP yang ada di sini mau berbagi pengalamannya nggak nih? Belajar menggunakan media TIK. Kira-kira ada yang mau berbagi pengalaman nggak nih? Wow. Oke, karena tadi, iya bener banyak banget kan Pak. Iya. Tadi saya bingung banget sebenarnya mau milih yang mana, karena semuanya mau berbagi pengalaman. Nah, kira-kira Sobat SMP ingat gak nih yang tadi yang terakhir siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan, karena tadi ada perempuan, kita gantian ya Pak, ke Oke, laki-laki. Yang angkat yang tinggi dong, yang laki-laki yang mana? Boleh deh, yang ini kalau gitu. Kita kasih tepuk tangannya dong buat teman kita. Halo Sobat SMP, kenalin saya Yosi, saya duduk di bangku kelas 9 untuk saat ini. Jadi manfaat yang saya rasakan untuk saat ini yaitu membantu saya untuk meningkatkan keterampilan saya dalam bidang teknologi ini yang krusial di bidang digital ini, ya betul banget. Dan setelah itu ada beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk TIK ini yaitu Microsoft Office, media sosial, dan juga ada enable editing. Penggunaan perangkat TIK juga bermanfaat untuk saya sebagai siswa, Pak. Bagaimana kita mengakses informasi untuk pendidikan kita. Saya juga bisa, satu memungkinkan siswa juga untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Itu dia. Terima kasih. Keren banget ya teman-teman semuanya. Mantap ya sih. Nah Sobat SMP, ternyata bukan cuma aku nih yang merasakan banyaknya manfaat yang kita dapatkan ketika belajar menggunakan media TIK. Ternyata teman-teman saya yang ada di sekolah ini juga merasakan nih dampak yang sama. Terima kasih ya Yosi, karena Yosi sudah dapat menyampaikan pendapatnya dan sudah berani maju. Yosi juga berhak nih mendapatkan gift seperti yang tadi teman-temannya dapat. Selamat ya Yosi, terima kasih banyak. Ternyata banyak banget ya manfaat yang kita dapatkan ketika kita belajar menggunakan media TIK. Jadi kita tidak berpatokan kepada buku nih Pak, tapi bisa kepada media sosial, internet juga dan lain sebagainya. Juga belajar tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun. Mau kita lagi liburan, mau kita lagi bepergian. Jadi nggak ada nih kata-kata, aduh aku kan nggak sempat belajar, aku kan nggak di rumah, nggak sekolah. Bener nggak Pak? Bener dong ya. Iya nih. Jadi betul ya, learning from anywhere, anytime. Gimana nih Pak Guru? Terjadi nggak proses kolaboratif dengan menggunakan TIK? Iya. Kalau menggunakan TIK dengan guru dan murid, tidak hanya dengan guru dan murid saja, tetapi sesama guru, sesama murid juga semua berkaitan. Karena di SMP Negeri 5 Kota Selatan ini, hampir semua guru ada 11 mapel, semuanya menggunakan digitalisasi. Ya, jadi pembelajaran digital itu semua mata pelajaran menerapkan. Saya tergabung di dalam tim supervisor sekolah, jadi saya beberapa kali masuk ke kelas untuk melihat apa sih yang guru salah satu mata pelajaran yang gunakan digital apa atau perangkat TIK apa. Jadi beberapa fitur yang digunakan ada Canva, Quizizz, Google Workspace, dan lain-lain Pak. Nah, respon guru untuk itu menarik nggak? Dari sebelum penggunaan TIK, lalu pakai TIK, ada yang menarik nggak? Sangat menarik Pak. Jadi saya pun jadi
turut ikut belajar gitu Pak. Jadi sebelumnya saya belum tahu salah satu aplikasi, pada saat saya menjadi tim supervisor, saya datang ke kelas, oh ternyata bisa ya diterapkan ini. Jadi contoh Pak, pada pelajaran matematika gitu. Matematika menjadi menyenangkan karena salah satu game edukasi gitu. Jadi saya terapkan di mata pelajaran saya yaitu di bahasa Indonesia, ternyata menarik juga gitu. Jadi di sini semua guru-guru juga menerapkan pembelajaran digitalisasi dengan perangkat TIK yang dimana semua mapel bisa menggunakannya, tidak hanya dalam satu mapel saja. Oke, jadi Queen ternyata bukan hanya siswa, gurunya lebih awal duluan ya. Iya, udah benar infonya banget. Pak udah pakai GWE, udah pakai interaksi ketika preparing pembelajaran ya. Yo, so amazing ya. Iya, mantap. betul, benar. Jadi ngomongin tentang aplikasi nih Pak, saya kan sebagai murid nih, saya juga mau berbagi pengalaman yang sangat asik dan menyenangkan. Saya beberapa waktu lalu, saya itu sempat mendapatkan tugas bahasa Indonesia, di mana itu membuat podcast nih Pak. Podcast. Iya, betul, podcast. Saya ini terbantu banget nih dengan aplikasi CapCut dan KineMaster. Kan podcast itu diedit ya Pak, jadi saya itu terbantu banget nih dengan aplikasi tersebut. Nah, tapi nggak cuma itu nih Pak, saya juga punya tugas membuat poster digital. Di mana saya itu membuat poster digital dengan aplikasi yang bernama Canva. Nah, Canva ini memiliki template-template yang menarik, di mana saya itu sangat dipermudah nih Pak untuk membuat poster digital tersebut. Nah, Canva juga memiliki template-template juga animasi yang sangat-sangat menarik. Jadi pembelajaran itu menjadi menarik, menyenangkan, dan pastinya nih Sobat SMP enggak boring. Karena kan kita tuh kan belajar tuh suka boring ya Pak, kayak boring banget belajarnya. Jadi dengan aplikasi tersebut pembelajaran itu jadi lebih menarik dan menyenangkan pastinya. Oke, benar nggak? Menarik? Jadi pakai akun apa? Akun belajar ID nih Semua Pak. punya ya? Iya. Oke. Queen, saya makin penasaran nih, pengen tahu nih dari siswa. Bener nggak ini menyenangkan? Ada yang mau sharing nggak pengalamannya sekaitan belajar TIK? Ayo. Wah, nih, ayo nak. Siapa namanya? Rama. Kita aplaus untuk Rama. Halo Sobat SMP, perkenalkan nama saya Rama dari kelas 811. Menurut saya, belajar menggunakan perangkat TIK bisa saja melewati aplikasi-aplikasi tertentu. Contohnya, saya mempunyai tugas vlog. Kebetulan Pak Dede, guru saya yang memberikan tugas vlog ini. Di perangkat TIK, kita belajar bisa saja melewati aplikasi CapCut, Canva, Picsart, dan lain-lain. Karena saya tugasnya vlog, jadi saya mengedit di aplikasi CapCut. Di CapCut, saya mengedit lebih mudah, enjoy, dan seru karena di sana saya bisa menuangkan dan mengembangkan kreativitas saya sendiri. Situ aja. Terima kasih. Waduh, keren banget nih Rama. Nanti Rama ajarin saya, CapCut ya. Monggo diajarin Pak Dirnya Rama katanya. Rama nih handal banget loh Pak dia ngedit-ngedit. Begitu ya? Iya dia sering banget nih, saya kan teman OSIS nih sama Rama ya. Dia sering banget di grup OSIS tuh kayak ngirim, guys ini aku ada bikin vlog ya untuk kenangan-kenangan kita. Kadang dia buat JJ Remix juga nih Pak, hebat nih. Keren nih Rama nih. Nah karena Rama udah berani nih menyampaikan pendapatnya dan maju ke depan, Rama juga dapat hadiah. Dapat juga? Wah, mantap Mau ini. nggak Rama nih? Nggak mau nggak nih Rama? Kasih nggak nih Pak? Kasih dong. Kasih dong. Oke deh karena Pak Dir bilang kasih ya udah kita kasih deh buat Rama. Biar semangat Rama ngeditnya. Saya juga belajar dari Rama tahu Pak walaupun saya Gen Z. Iya, emang deh Rama emang keren banget. Ada lagi nggak yang mau kasih sharing pengalaman? Siapa namanya? Agung Pak. Agung. Halo Sobat SMP, perkenalkan nama saya Agung. Saya dari kelas 89. Saya ingin men-sharing pengalaman saya menggunakan media TIK. Saya mendapatkan tugas presentasi yaitu tentang agama Hindu. Agama Hindu saya disuruh membuat presentasi menggunakan media yaitu Canva. Oh, Canva. Di Canva itu banyak template-template yang sangat menarik dan juga kita bisa membuat apa yang kita ingin buat dan tentunya itu sangat menarik bagi saya. Jadi senang pakai Canva? Iya, senang. Wah, mantap. Jadi lebih kreatif nih Pak, belajarnya kreatif, menarik, menyenangkan dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Keren ya belajarnya sekarang. Aduh asik banget, kita kasih applause dong buat teman kita. Nah,
Sama nih kayak Rama dan teman-teman yang lainnya. Dara juga bakal dapat gift dari kita. Kita kasih ya Pak buat Dara. Dara Agung. Agung Dara. Agung Dara. Mantap. Terima kasih ya Dara. Sip. Masih ada nggak yang ingin memberikan pengalamannya? Siapa nih? Queen. Siapa Ayo nih dong, kira-kira? pilih. Bantu Tadi pilih. Yosi kan udah, boleh nih kita kasih kesempatan ke teman-teman yang lainnya. Yang mana ya kira-kira? Ayo, lihat Queen. Boleh deh Dana. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dana. Saya dari kelas 96 dan saya di sini ingin membagikan pengalaman seru saya mengenai menggunakan perangkat TIK dalam pembelajaran. Mungkin pembelajaran saya tuh sebelumnya boring banget di SD ya, mungkin kalau kita bisa flashback karena penggunaan TIK tuh tergolong masih belum jarang. Karena kalau di SD itu tuh kita cuma berbasis buku, kadang ke perpustakaan mungkin kan buku juga tuh di sana. Nah, kalau di SMP sekarang ini banyak seperti tugas video, tugas presentasi, mungkin tugas editing. Terus juga kita tuh di sini menggunakan banyak aplikasi Pak. Jadi aplikasi-aplikasi umum seperti yang dibilang tadi ada Canva, terus CapCut juga. Kalau dari saya, pengalaman seru saya itu dalam proses pembuatan PPT Pak. Soalnya Apa tuh yang menarik di situ? karena memang kalau presentasi itu saya cenderung lebih suka kalau melihat gambar-gambar dari presentasi itu. Misalkan saya menjelaskan gambar gitu loh Pak. Jadi nggak boring kayak oh kok bacaan aja, oh kok tulisan aja, kayak boring kan Pak. Jadi kita tuh harus tahu dari gambar juga kayak oh ini bentuknya, oh ini seperti ini terlihatnya. Jadi saya pengalaman seru saya di sana Pak. Oke, keren ya. Mantap, Nak Dana. Kita kasih tepuk tangan dong buat teman kita. Ternyata banyak banget ya Pak Dir dan Pak Dede juga Dana pengalaman-pengalaman seru yang kita dapatkan ketika belajar menggunakan media TIK. Pastinya banget menyenangkan, menarik, nggak boring. Jadi kita belajar tidak berpatok kepada buku aja. Aduh keren banget ya ternyata teknologi yang udah canggih di masa kini teman-teman semuanya. Nah karena Dana sudah bisa menyampaikan pendapatnya juga udah berani baju. Kita bisa kasih lagi nggak Pak? Kasih dong. Kasih dong pasti. Ini. Terima kasih ya Dana. Ya, jadi memang pembelajaran TIK itu menarik untuk kita. Jadi anak-anakku, Pak Guru harus mulai mindset bagaimana menggunakan tools TIK ini untuk tetap belajar, tetap berkolaborasi dan tentunya mencapai learning experience. Tapi tentu akan banyak hal yang terjadi ya, jadi habit baru, ada joyful baru, joyful learningnya. Tapi pasti ada tantangan ya. Gimana nih menghadapi tantangannya nih Pak Guru dan anak-anak sekalian? Kalau saya sebagai guru itu sangat senang karena anak-anak tuh antusias banget untuk belajar menggunakan perangkat TIK berbasis digital. Tetapi kita juga tidak boleh mengesampingkan tantangan-tantangan yang akan muncul itu Pak. Apa saja tantangannya yang sudah dihadapi nih? Jadi tantangan-tantangan yang sering muncul ya Pak ya. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh menerima informasi hoax. Nah, jadi berita hoax itu kurang terfilter jadinya. Jadi di sini peran guru sangat penting. Jadi guru menerapkan pembelajaran digital dengan perangkat TIK, tetapi guru juga harus tetap mengawasi atau memilih atau memilah aplikasi apa sih yang baik untuk anak-anak, situs atau web apa sih yang bisa anak-anak pakai agar tidak. Yang pertama adalah menghindari plagiasi. Yang kedua informasi atau berita hoax gitu. Itu sangat penting untuk guru menghadapi tantangan-tantangan di era digital ini Pak. Oke, jadi benar ya bahwa TIK itu tools dan nampaknya tadi ada hoax. Memang kita harus ada mekanisme untuk menangkal hoaxnya. Apakah mungkin ada site yang kita trust, yang kita percaya menjadi rujukan kita. Atau ketika ada informasi yang kita ragu, nanti bisa bertanya ke Kominfo, site Kominfo atau ke guru yang paham tersebut. Sehingga nanti bisa kita lakukan mitigasi, antisipasi. Atau mungkin di sekolah disiapkan ada FAQ, isu-isu yang urgen ya, sehingga nanti ketika nggak paham, lihat di FAQ-nya yang bisa kita lakukan. Kurang atau tidak. Ya, benar. Apalagi sekarang nih, dengan AI, sebanyak aplikasi, guru menjadi tantangan nih untuk melihat mana sih produk siswa yang benar nih, mana yang enggak. Nah, hoax dalam konteks
idenya murni itu juga harus kita mulai antisipasi untuk melihat aktivitas siswanya yang benar-benar berbasis karya pribadinya. Iya, gimana Queen ya? Iya benar, ternyata emang ya dari canggihnya teknologi banyak banget dampak-dampak negatif yang harus diterima oleh guru dan juga pemerintah. Jadi Sobat SMP harus benar-benar nih untuk memilah informasi, mana sih informasi yang dapat dipercaya, mana juga tidak dapat dipercaya. Juga untuk menanggulangi plagiasi nih. Kalau sekarang kami siswa-siswi SMP Negeri 5 Kuta Selatan itu menerapkan yang namanya ATM nih Pak. ATM? Iya, amati, tiru, dan modifikasi tentunya. Jadi jangan lupa nih Sobat SMP dimanapun kalian berada, monggo diterapin ATM-nya. Oke ya, sepakat ya kita semuanya? Sepakat. Karena tadi kan kita bincang-bincangnya udah banyak banget nih Pak, udah panjang banget. Boleh dong kita saksikan nih penampilan-penampilan menarik dari siswa-siswa SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Check this out. Wow. Podcast Dialog Sobat SMP. Bincang edukasi, berbagi informasi.